Aku mulai ya teman-teman. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore kali ini kita tutorial kelas singkat ya teman-teman. Kali ini kita akan bahas mengenai deret berganti tanda sama koordinat deret angka. Tapi sebelumnya kita akan coba membahas post test yang minggu lalu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin mencoba menjelaskan hasil jawabannya terkait post test minggu kemarin, dipersilahkan. Ayo teman-teman, kan kemarin udah nge-share jawaban kan. Nah mungkin bagi yang mau presentasi atau misal aku coba salah satu aja. Oke, di sini ada Mei Dewi Uryaningsih nggak? Halo Mei. Iya, halo Kak. Bisa presentasi jawaban pas tes minggu lalu atau enggak? Gimana Mei, bisa nggak? Iya nggak apa-apa.
Sudah terlihat belum, Kak? Oh, sudah. Oke, jadi ini kan soalnya disuruh buat menyelidiki apakah ini konvergen atau enggak gitu. Jadi soalnya kan 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25 dan seterusnya. Habis itu sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga 1 per yang bawah dijadiin bilangan kuadrat, jadi 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat dan seterusnya. Setelah itu sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga 1 per n kuadrat plus n plus 1 kuadrat plus n plus 2 kuadrat. N-nya itu buat R-nya itu buat merepresentasikan 1, jadi N-nya itu 1 gitu. Jadi N kuadrat plus N plus 1 kuadrat plus N plus 2 kuadrat dan seterusnya. Setelah itu sigma N sama dengan 1 sampai hingga 1 per N faktorial kuadrat. Karena bentuknya faktorial tapi dikuadratkan. Habis itu kita pakai uji rasio, rho sama dengan limit N mendekati tak hingga AN plus 1 per AN. Setelah itu limit N mendekati tak hingga 1 per N plus 1 faktorial kuadrat per 1 per N faktorial kuadrat. Lim N mendekati tak hingga 1 per N plus 1 faktorial kuadrat dikali N faktorial kuadrat per 1. Setelah itu limit N mendekati tak hingga 1 per N plus 1 faktorial kali N plus 1 faktorial dikali N faktorial kali N faktorial. Setelah itu limit N mendekati tak hingga N faktorial kali N faktorial per ini faktorialnya dijabin jadi N faktorial dikali N plus 1 dikali N faktorial dikali N plus 1. Harusnya ini ya. Habis itu N faktorialnya dicoret, jadinya hasil akhirnya 0. 0 kurang dari 1, jadi deretnya konvergen. Oke, makasih Mei. Ya, mungkin itu ya jawaban dari teman kalian atau mungkin bahkan jawaban sekelas juga sama-sama sih kayak gitu. Sebenarnya kan bisa dapat cara lain juga ya teman-teman juga. Apa tuh cerita dikit waktu semester 1 kemarin itu kan aku kuliahnya sama Bu Ida. Nah kebetulan ada soal yang jawabannya itu SO-nya itu dari di bank soal gitu beserta jawabannya. Nah karena banyak teman-teman juga angkatanku juga kan dulu lihat bank soal kan otomatis waktu menjawab ya misalnya bank soal gitu. Padahal kan yang namanya bank soal itu kalau jawaban belum tentu benar ya teman-teman. Nah kemudian waktu habis waktu Bu Ida juga semacam perhitungan gitu kok kenapa jawaban kelas bisa sama semua gitu. Tiap-tiap anak juga harus baca beda buat verifikasi kenapa kelas benar-benar sama. Padahal kan mungkin pun kalau sama sebenarnya ada beberapa modifikasi kemudian dari cara penulisannya gitu kan. Nah termasuk dari proses kemarin aku lihatnya sih benar-benar sama semua gitu jawaban sekelasnya. Meski ada anak yang baca aku juga sih udah aku tandain juga dia juga ngerjain pakai cara lain.
cuma kok ngumpulinnya itu pakai jawabannya kayak mayoritas gitu. Mungkin lain kali juga lebih percaya sama jawaban sendiri aja gitu ya teman-teman. Karena kan yang banyak belum tentu betul juga. Nah gitu juga pas aku tuh kasusnya jawaban semua, kebetulan aku tuh nggak ikut yang dibahas soal gitu. Buat jawaban sendiri yang emang sesuai sama textbook ataupun yang sering sama Bu Ida gitu. Jadinya ya bisa dibilang cukup aman ya. Ya alhamdulillah cukup bisa dibilang aman gitu. Jadinya nggak ditandai apa tuh, pokoknya ditandai gitu sama Bu Ida kalau misal nggak sama kayak yang lain gitu. Nah mungkin aku coba share cara yang lain gitu ya teman-teman. Ya aku berusaha untuk positive thinking aja, mungkin emang sekelas idenya sama gitu. Udah kelihatan belum teman-teman? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke. Di soal pas kemarin kan kita, oh ya sebelumnya kemarin aku minta maaf ya, kemarin tuh aku kurang lupa sigma gitu. Tapi yang kuliah sih udah pada bisa kayak semacam adaptasi kurang di soal gitu, langsung udah pada sigma-sigmanya di bawah gitu. Sebelumnya aku mohon maaf juga karena kemarin ada kurang di bagian sini sigmanya. Di sini sigma yang sama dengan semester hingga 1/1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 5 dan seterusnya. Nah, kita disuruh menyelidiki yaitu konvergen atau divergen. Nah, ini kan bilangan kuadrat ya. Nah, di sini kita bisa mengubahnya bentuknya jadi 1 kuadrat tambah 2 kuadrat dan seterusnya sampai n kuadrat. Nah, di sini sama dengan sigma 1 sampai tak hingga 6/n dikali n plus 1 dikali 2n plus 1. Nah, ini dari mana? Coba nanti kalian buka lagi ya, kalau misalnya kalian lupa. Waktu sebelum UTS kan kita pernah belajar mengenai jumlahan Riemann kan. Nah, di situ kan ada juga tuh belajar rotasi sigma. Kan kalau misalnya ini tuh 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah dan seterusnya, yang intinya itu kuadrat. Kan itu nanti hasilnya ini ya teman-teman, n kemudian dikali n plus 1 kemudian dikalikan sama 2n plus 1 dibagi sama 6. Nah, mungkin bisa dibuka lagi ya nanti. Nah, karena di sini itu 1/, sehingga kan kita balik nih bentuk ini. Jadi 6/n dikali n plus 1 kali 2n plus 1. Nah, ini kita misalkan sebagai n. Nah, di sini aku coba pakai uji banding limit gitu. Di sini kan 6/n dikali n plus 1 kali 2n plus 1. Ini kan kalau misal dikali, nanti kita dapat suku yang paling tinggi derajat itu 2n pangkat 3 kan. Di sini ini ada 3, jadi 2n pangkat 3. Oleh karena itu, aku pilih di sini yang identik sama n itu kan jadinya 1/n pangkat 3 ya. Di sini nanti sama-sama n pangkat 3. Nah, kemudian kita uji banding limit n mencetak hingga an per bn. An-nya itu ini dimasukkan aja ke sini, kemudian n-nya juga ini. Nah, sama dengan limit mencetak hingga di sini 1/n pangkat 3 kan jadinya n pangkat 3 ya, dikatasin. Dan ini jadi penyebutnya jadi n kali n plus 1 kali 2n plus 1. Nah, di sini ada n, di sini ada n pangkat 3, kan disederhanakan jadi 6n kuadrat. Kemudian yang di sini tinggal dikalikan aja jadi 2n kuadrat tambah 3n tambah 1. Nah, nanti seperti biasa, kalau misalnya limit uji hingga nanti masing-masing dibagi sama yang punya pangkat tertinggi. Itu dari penyebutnya yaitu n kuadrat. Nah, nanti masing-masing suku tinggal dibagi n kuadrat aja. Ini kan jadinya 6 kemudian di sini jadi 2 tambah 0 tambah 0. 6 bagi 2 kan sama dengan 3. Nah, di 3 itu kan nanti lebih dari 0. Nah, kemudian kalau dibanding lebih itu kan kalau misal hasilnya lebih dari 0, AN sampai N itu sama-sama konvergen, kalau nggak sama-sama divergen. Nah, kita cek dulu BN-nya. Di sini kan 1/n pangkat 3. Nah, ini tuh bentuk yang deret P kan, 1/x pangkat P. Dengan P-nya itu nanti berapa nilainya. Di sini 1/n pangkat 3 berarti kan P-nya itu sama dengan 3. 3 itu kan lebih dari 1. Nah, kalau misal di deret P itu kan D itu konvergen kalau P-nya lebih dari 1 gitu. Nah, kita simpulkan karena Bn-nya konvergen, otomatis AN juga konvergen.
Sampai sini bisa dipahami nggak? Nah, kalau nggak pertanyaan, aku langsung lanjut ke tutorial hari ini aja. Sebelum ke soal, aku mau coba review sedikit terkait materinya. Kalau misal kita disuruh menentukan suatu deret ganti tanda itu konvergen atau divergen, kita kan bisa pakai yang namanya uji Leibniz. Nah, ini kan bentuk umum deret pangkat ya, deret ganti tanda B1, min B2, intinya yang min plus itu berganti selang-seling gitu. Nah, dia itu deret ini akan konvergen kalau dua syarat ini terpenuhi. Yang pertama, limit Nujita hingga dari Bn sama dengan 0. Nah, Bn itu kan yang ini ya, yang suku yang ini. Bentuk umumnya yang bukan dari min 1 pangkat min 1-nya atau min 1 pangkat min 1-nya. Kemudian syarat yang kedua itu monoton turun, berarti suku-suku sebelahnya itu kurang dari sama dengan suku yang sebelumnya gitu. Kalau dua syarat terpenuhi, maka deret ini akan konvergen. Nah, kemudian kalau misalnya kita disuruh menentukan suatu deret itu konvergen mutlak, bersyarat atau divergen, nah mungkin di sini aku coba buat diagram alurnya untuk memudahkannya. Yang pertama, kita coba uji dulu konvergennya dari deret yang dimutlakan gitu. Nah, karena dimutlakan, otomatis nanti suku-sukunya yang awalnya selang-seling dari min plus gitu, karena dimutlakan kan nanti jadi positif semuanya kan. Nah, karena di sini positif, kita bisa menggunakan uji deret positif yang kita bahas di minggu lalu, seperti ada uji akar, uji rasio, uji banding limit, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya yang mutlak itu konvergen, berarti deret yang berganti tanda itu konvergen mutlak. Terus kalau misalnya ternyata yang dimutlakan itu sudah divergen, nah berarti kita harus menguji lagi gitu terkait deret yang nggak dimutlakan, deret yang sebenarnya gitu. Nah, kalau misal hasilnya konvergen, berarti dia itu konvergen bersyarat. Terus kalau misalnya divergen, berarti deretnya itu divergen. Itu bisa juga divergen mutlak. Nah, kita coba langsung ke soalnya. Yang pertama di sini, kita disuruh memeriksa deret itu konvergen atau divergen. Itu 2/3, min 2/5, tambah 2/7, min 2/9, tambah 2/11, dan seterusnya. Nah, sebelum mengerjakan kita merepresentasikan bentuk umum deretnya. Di sini kan 2, 2, 2, 2. Nah, di sini bilang itu 2, kemudian di sini bilangan ganjil di mana mulai dari 3, berarti kita dapat bentuk umumnya jadi 2n+1. Nah, kemudian kita akan menyelidiki di konvergen atau enggak, berarti kita pakai uji yang tadi. Yang pertama kita coba limitkan n juta hingga dari an-nya gitu. Kita kan ambil an itu yang bagian sininya kan. Nah, limit n juta hingga dari 2/2n+1. Nah, seperti biasa kita bagi sama yang penyebutnya tertinggi dari penyebutnya, itu kan di sini n kan paling tinggi. Nah, jadinya itu 2/n dibagi 2n/n tambah 1/n. Karena ini mau juta hingga, berarti 2/n hingga itu 0. Di sini n/n kan habis ya. Di sini jadinya 2, di sini kemudian 1/n hingga itu 0. Nah, hasilnya 0/2 sama dengan 0. Nah, kemudian kita mengecek dia itu monoton turun atau enggak. Nah, berarti kan kita coba cari an+1. Di sini kan an itu 2/2n tambah 1. Berarti kalau n+1 tinggal diubah di sini jadi n+1. Nah,
Ini 2N, kemudian 2 kali 1, 2, ditambah 1 jadi 3. Nah, AN plus 1-nya itu 2 per 2N plus 3, kemudian AN-nya itu 2 per 2N plus 1. Nah, kita coba bagi antara AN plus 1 sama AN. Nah, di sini kan AN plus 1 itu tentunya itu hasil baginya kan di sini itu lebih kecil kan daripada penyebutnya. Otomatis nanti hasilnya kan tentu kurang dari 1. Nah, dari sini nanti kita dapat kesimpulan bahwa AN plus 1 kurang dari AN, atau yaitu akan monoton turun. Nah, karena syarat 1 dan 2 terpenuhi, berarti kita dapat menyimpulkan bahwa deret yang di atas itu merupakan deret yang konvergen. Kemudian untuk yang nomor 2, kita disuruh menentukan juga konvergen atau enggak dari sigma 1 sampai hingga min 1 pangkat N dikalikan pangkat min N. Nah, seperti biasa, yang nomor 1 kita pakai uji teknis lagi. Kita cek dulu limit M hingga dari AN, ketika AN-nya itu yang ini. Nah, limit M hingga dari F pangkat min N sama dengan limit M hingga, ini kita ubah bentuknya jadi 1 per F pangkat N. Nah, tentunya kan karena ini N yang hingga, ini kan nanti sini juga menuju 1 per hingga juga, yang mana nanti mendekati 0. Nah, syarat itu juga sudah terpenuhi. Kemudian kita cek syarat keduanya, monoton turun atau enggak. Nah, kita selidiki dulu ini itu benar atau enggak, yaitu AN plus 1 kurang dari atau sama dengan AN. Nah, di sini kan di AN-nya itu F pangkat min N kan. Berarti N, kalau N plus 1 tinggal diubah juga jadi F pangkat min N plus 1, yaitu sama dengan F pangkat min N min 1. Nah, dari sini kita bisa memperoleh rentak samaan F pangkat min N min 1 kurang dari sama dengan F pangkat min N. Nah, kemudian di sini aku coba kalikan kedua ruas sama F pangkat N plus 1. Ya kan tentunya selalu positif kan, karena eksponen. Nah, berarti kan di sini tandanya itu tetap. Nah, di sini F pangkat min N min 1 kali ini jadinya 1. Kemudian kalau dikalikan berarti tinggal kita menjumlahkan pangkatnya kan. Min N plus N berarti 0, kemudian min 1 plus 1 juga 0. Hasilnya itu F pangkat 0 sama dengan 1. Di sini F pangkat min N dikali F pangkat N plus 1. Di sini kan tinggal jumlahkan min N plus N itu 0, terus ada sisa 1 jadi F pangkat 1. Nah, kan di situ perintah samaan ini merupakan suatu pernyataan yang benar ya, karena kan itu nilainya itu 2,7. Nah, otomatis 1 kan emang kurang dari 2,7 kan. Nah, berarti ini itu benar. Karena benar, berarti AN plus 1 kurang dari sama dengan AN, atau monoton turun. Nah, seperti soal nomor 1, karena dua syarat itu terpenuhi, maka deret yang itu di atas itu merupakan deret yang konvergen. Kemudian lanjut ke nomor 3, di sini kita disuruh meneliti yaitu konvergen mutlak atau bersyarat atau divergen. Nah, yang pertama sigma N sama dengan 1 sampai hingga min 1 pangkat N per N pangkat 3 tambah 1. Nah, kita coba ingat lagi alurnya ya teman-teman. Di sini kita coba nanti mutlakin dulu, kita uji dulu konvergenan dari yang dimutlakan. Kemudian kalau misalnya konvergen, berarti kita simulkan konvergen mutlak. Kemudian kalau misalnya divergen, nanti kita coba uji lagi dari yang mau dimutlakan. Nah, di sini karena AN itu min 1 pangkat N per N pangkat 3 tambah 1, kalau dimutlakan, kan ini jadinya tinggal 1 per N pangkat 3 tambah 1 gitu. Nah, kita di sini kan udah dapat nih deret yang positif. Kita coba pakai uji-uji yang sama seperti minggu lalu gitu. Di sini yang paling mudah itu berarti tinggal pakai uji yang banding biasa gitu. Di sini kita punya 1 per N pangkat 3 tambah 1, kita coba bandingkan sama 1 per N pangkat 3. Nah, karena di sini kan penyebabnya itu lebih besar, otomatis nilai 1 per yang ini tuh tentunya lebih kecil dari 1 per N pangkat 3. Nah, sesuai ketentuan, kemudian kita coba uji yang ini, konvergen atau divergen. Nah, ini kan merupakan deret P juga, dengan P-nya itu 3, yang mana lebih dari 1. Otomatis 1 per N pangkat 3 itu merupakan deret yang konvergen. Nah, karena di uji uji yang banding ini tuh, kalau misalnya yang biasa jauh konvergen, otomatis yang lebih kecil juga akan konvergen. Berarti 1 per N pangkat 3 tambah 1 akan konvergen juga. Nah, kemudian
yang dimutlakan ini kan ternyata konvergen, otomatis yang dimutlakan itu nanti akan konvergen mutlak hasilnya. Gitu. Kemudian yang B, di sini sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga n 9 pangkat n per n dikalikan 10 pangkat n plus 1. Nah, kita coba cari dulu derajat yang dimutlakan. Di sini berarti tinggal 9 pangkat n per n dikali 10 pangkat n plus 1. Nah, kemudian di sini kita sederhanakan bentuknya. Sini ada 9 pangkat n, kemudian 10 pangkat n plus 1. Nah, kita coba ubah jadi ini 9 pangkat n per 10 pangkat n. Di sini kan masih ada n plus 1 kan. Di sini baru n. Otomatis masih ada 10-nya kita kita ambil di sini jadi 10n. Nah, di sini kan sama-sama pangkat n, kita bisa menyederhanakan bentuknya jadi seperti ini. Nah, habis itu nanti kita coba selidiki dari perbandingan dari derajat yang dimutlakan. Nah, di sini kan ada pangkat n-nya ya, teman-teman. Kalau di minggu lalu bisa diingat lagi, kalau bentuk ini kita bisa pakai satunya pakai uji akar, yaitu limit menjuta hingga dari n-nya itu n-nya kan kita peroleh ini kan 1 per 10 n dikali 9 per 10 pangkat n dikali 1 per n. Nah, di sini berarti kita masing-masing perhatikan dengan 1 per n. Yang ini jadi 1 per 10 n dipangkatkan 1 per n. Yang ini berarti pangkatnya habis ya, makanya tinggal 1, 9 per 10. Kemudian karena yang ini konstanta, kita bisa pindah keluarkan sesuai sifat limit. Jadinya 9 per 10 limit menjuta hingga dari 1 per 10 n pangkat per n. Nah, di sini itu hasil dari limit ini itu sama dengan 1. Nah, jadinya hasilnya juga 9 per 10 rasionya. Nah, karena kurang dari 1 sesuai uji akar itu nanti akan konvergen. Nah, ternyata yang dimutlakan itu konvergen, berarti sigma yang dimutlakan nanti itu akan konvergen mutlak. Ini di sini udah catatan juga terkait perhitungan limit dari ini. Misalnya kita simbolkan X sebagai 10n pangkat per n, kita akan menghitung limit menjuta hingga dari ini. Nah, kita masing-masing ruas kita lenkan, dan X sama dengan len 10n pangkat per n. Nah, ini kan logaritma, kita bisa pangkatnya itu bisa turunkan jadi konstanta seperti ini, jadinya 1 per n dan 10n. Nah, habis kita lenkan ini, kita coba limitin kedua ruasnya. Jadinya limit menjuta hingga ln X sama dengan limit menjuta hingga ln 10n per n. Nah, di sini kan nanti kita ketemu sama bentuk yang tak tentu ya. Di sini kan nanti tak hingga per tak hingga. Di sini nanti kita pakai hospital, masing-masing penyebut sama pembilangnya kita turunkan. Dan 10n kan nanti diturunkan jadi per n, kemudian turunan dari n itu 1. Nah, hasilnya dari ini kan sama dengan 0. Yang akan 1 per tak hingga sama dengan 0 kan. Kemudian nanti kita peroleh, ini kan masih len, otomatis untuk mendapatkan limit x-nya kita dipangkatkan sama pangkat 0 sama dengan 1. Nah, kita substitusikan ke sini, 10 dikalikan 1. Kemudian yang C, di sini ada sigma pas dengan 1 sampai tak hingga cos kaki per K. Nah, karena kan kita tahu bahwa cos kaki itu kalau misalnya dia bilang bulat, itu kan nanti akan beroscilasi dari 1 sama min 1. Nah, sebenarnya kita bisa mengubah bentuknya jadi min 1 pangkat K. Nah, ini cara yang akan kita uji jadinya seperti ini. Sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga min 1 pangkat K per K. Nah, seperti biasa kita coba uji kekonvergenannya itu dari yang dimutlakan. Mutlak dari ini kan jadinya tinggal 1 per K kan. Nah, kemudian kita uji 1 per K itu konvergen atau divergen gitu. Nah, kalau berdasarkan deret P, karena di sini P-nya sama dengan 1 kan P-nya itu 1. Nah, dia itu divergen. Nah, kemudian kita coba lagi. Di sini kan sesuai yang ini ya, alurnya dia itu divergen. Otomatis kita coba menguji lagi dari deret yang dimutlakan gitu. Deret yang sebenarnya yang ada min plusnya. Nah,
Nah, jadinya kan kita akan menguji ini kan. Di sini kita pakai uji Leibniz lagi kan ini berganti tanda. Kita coba yang syarat yang pertama, limit kamu sudah hingga AK. Ini kan satu perkalian K. Kamu sudah hingga berarti sama dengan 0 terpenuhi. Kemudian yang syarat yang kedua, K plus 1 per AK. Ini kan angkanya 1 per K, berarti kalau K plus 1 tinggal 1 per K plus 1. Nah, berarti ini 1 per K plus 1 dibagi 1 per K, jadinya K per K plus 1. Nah, ini itu lebih besar, otomatis hasilnya kurang dari 1 kan. Nah, di sini kan nanti kita peroleh AK plus 1 kurang dari AK atau monoton turun. Nah, karena ini dua syarat terpenuhi, dia itu akan konvergen. Nah, ternyata yang tadi itu kan divergen yang mutlak, kemudian yang kita diutamakan ternyata konvergen. Otomatis deret yang ini tuh nanti hasilnya merupakan konvergen bersyarat gitu. Kemudian lanjut ke nomor 4. Di sini kita bisa menentukan jari-jari sama interval konvergenan dari sigma n sama dengan 1 cm hingga x pangkat n per n pangkat 4 kali 4 pangkat n. Nah kan langkah-langkahnya itu kita coba cari untuk rasionya dulu ya. Berarti mutlak dari n plus 1 per an dengan n itu sudah hingga kita masukkan aja kalau n plus 1 ini kan an-nya itu ini. Berarti kalau n plus 1 tinggal x pangkat n plus 1 kemudian per n plus 1 pangkat 4 dikali 4 pangkat n plus 1. Kemudian n-nya itu ini. Nah, sama dengan limit sudah hingga di sini kan ada x pangkat n plus 1, di sini ada x pangkat n. Berarti sisanya tinggal x kan, tapi di sini kan mutlaknya mutlak x. Kemudian yang di sini itu n plus 1 pangkat 4 sama n pangkat 4, tapi kayak di sini di bawah posisinya pun yang di sini jadi 1 per 1 per. Di sini kan bisa ke atas ya, jadi n pangkat 4, yang di bawah jadi n plus 1 pangkat 4. Kemudian yang di sini 4 pangkat n plus 1, yang di sini ada 4 pangkat n. Nah, kita ubah juga yang tadi 4 pangkatnya ke atas, kemudian 4 pangkat n plus 1 ke bawah. Kemudian di sini 4 pangkat n, di sini ada 4 pangkat n plus 1, kita bisa menyederhanakannya ya, jadi n dikurangi n plus 1, kan jadinya tinggal 4 pangkat 1 atau 1/4. Dan yang ini kita ubah penulisannya jadi n pangkat 4 per n plus 1 pangkat 4, jadinya n per n plus 1 pangkat 4. Tuh. Nah, kemudian sama dengan limit mencetak hingga di sini tinggal yang ini. Kemudian yang ini kita pakai yang seperti biasa ya, dibagi sama penyebut yang tertinggi, itu n di sini n per n, kemudian di sini juga n per n tambah 1 per n. Hasilnya kan tentunya sama dengan 1 karena m cetak hingga. Nah, hasilnya itu rasionya itu mutlak x per 4. Nah, dilihatkan itu seperti dari geometri, gimana dia itu akan konvergen jika rasionya itu kurang dari 1. Nah, di sini kan ada mutlak x per 4. Jadinya mutlak x kurang dari 4, ini pakai definisi yang sifat yang tidak mutlak. Kalau ada mutlak x kurang dari 4, berarti min 4 kurang dari x dan x kurang dari 4. Nah, di sini nanti kita peroleh bahwa jari-jarinya itu sama dengan 4. Nah, kemudian di sini kan ada min 4 sama 4. Nah, kita coba cek di ujung-ujung ini itu konvergen atau enggak gitu. Kita coba dulu dari yang 4. Saat x sama dengan 4, kita masukin 4-nya itu ke sini. Jadinya 4 pangkat n per n pangkat 4 kali 4 pangkat n. Nah, di sini kan bisa eliminasi ya, jadinya sama dengan sigma n sama dengan hingga 1 per n pangkat 4. Nah, di sini kan merupakan deret P ya, dimana P-nya 94 lebih dari 1. Nah, jadinya dia itu konvergen. Kemudian di sini kita juga punya min 4, kita cek di sini dia itu konvergen atau enggak. Kita masukkan lagi min 4-nya ke sini, min 4 pangkat n per n pangkat 4 kali 4 pangkat n. Nah, jadinya itu seperti ini. Ini di sini kita sederhanakan jadi min 1 pangkat n per n pangkat 4. Nah, di sini kan uji ganti tanda lagi ya. Kita uji ini lagi seperti yang kayak tadi itu. Limit uji tadinya dari 1 per n pangkat 4. Di sini kan an itu 1 per n pangkat 4, dia 0. Kemudian an-nya itu 1 per n pangkat 4. Berarti an plus 1-nya itu 1 per n plus 1 pangkat 4. Di sini kan penyebabnya itu lebih besar, otomatis yang ini akan lebih kecil.
Nah, berarti itu monotone turun. Nah, karena ini terpenuhi, otomatis yang semua itu akan konvergen. Nah, karena di yang 4 itu konvergen, kemudian yang di min 4 juga konvergen, maka selang kekonvergennya itu jadi min 4 sama 4 sampai 4, di mana masing-masing intervalnya itu tertutup. Karena di sini konvergen, kemudian di 4 juga konvergen. Kalau misalnya di min 4 nggak konvergen atau divergen, berarti tinggal di sini intervalnya terbuka dari min 4, kemudian ini 4. Kalau misalnya di 4-nya jadi divergen, berarti di sini tertutup min 4, kemudian di sini intervalnya terbuka 4. Nah, kalau misalnya ternyata dia sama-sama divergen, di 4 divergen, di min 4 juga divergen, berarti sama-sama intervalnya terbuka dari min 4 sama 4. Gitu. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan, kalau aku cukupkan, nanti tinggal satu soal, itu soal nomor 4B. Nanti bisa kalian coba, nanti yang udah biasa bisa dikirim ke WAG. Mungkin sampai sini dulu kongresnya, terima kasih partisipasinya, maaf kalau ada kekurangannya. Kemudian oke, mungkin segitu dulu ya untuk hari ini. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.